tergugat? Iya, yang di luar ini selain nggak ada lagi. Dari tergugat ada? Ada intervensi? Pasien ya. Nah, yang hadir di sini ada tidak yang nanti akan diajukan sebagai saksi? Tidak ada. Silakan Pak. Kami pinjam dulu identitas aslinya Pak. Ya. Bagaimana ketentuan pasal 87, kami akan menanyakan dulu identitas dari calon saksi ya. Saya mulai dari Bapak. Ahmad Subagio. Nama lengkap Pak? Ahmad Subagio Angkarim. Tempat tanggal lahir? Bandung 31 Juli 1960. Jenis kelamin? Laki-laki. Laki. Alamat? Jalan Villa Citra nomor 1 Pak. Villa Citra 4 nomor 1. RT RW, Kelurahan, Kecamatan apa? Kecamatan Barangan Siang, Bogor. Kecamatan Bogor Timur, Kelurahan Barangan Siang. RT 5 RW 11 ya Pak. Agama? Islam. Kerjaan Pak? Saat ini sudah tidak bekerja. Keluarga negaraan? Indonesia. Bapak kenal dengan saya sebutkan Pak ya, Ibu Rahma Fitriati, kenal? Nah, Imelda Retna Weningsih, nah, kenal? Sri Sulistiati, nah, Rahmaniwati, nah, Candi Lobing, nah, Hera Basuki, nah, Agus Budi Prasetyo, nah, Sofi Sofianelli, nah, Miranti Gutawa Sumapraja, Novianti, nah, Muhammad Jutri Sade. nah. Kenal, ada hubungan keluarga atau pekerjaan? Sama-sama di Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Sama-sama di Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Kalau hubungan keluarga? Tidak. Tidak ada. Kemudian dengan kuasanya Bapak Gayus Lumbun, Bapak Yu Herman, Bapak Robert Hermandola, dan Ibu Nani Widiharti. Kenal? Ya. Kenal, ada hubungan keluarga atau pekerjaan? Tidak ada. Tidak. Baik, kemudian dengan Presiden Republik Indonesia? Kenal? Mengetahui. Tahu Pak ya. Dengan ada hubungan keluarga atau pekerjaan? Dengan Pak Presiden? Siapa tahu Pak, undang-undang mengharuskan saya menanyakan Presiden yang mana sih? Presidennya nih Pak Prabowo. Yang sekarang. Ya. Mungkin saya kenal, tapi beliau nggak kenal. Ya, hubungan keluarga. Hubungan keluarga. Kemudian dengan kuasanya Bapak Santia Burhanuddin. Ya, nah, saya sebutkan lagi Bapak dan Ibu kuasanya. Ada Ibu Yesti Mariani Gultom. Saya sebutkan kalau ada hubungan keluarga ya Pak. Ya. Ibu Nisa Juliana Fitri, Bapak Bonifasius Rayana Pitupulu, Bapak Teguh Wardoyo, Ibu Evi Sylvia, Ibu Nur Farida. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Tidak ada. Hubungan kerjaan? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang dikenal? Hubungan keluarga? Apa tahu ada? Tidak ada. Baru ketemu hari ini. Oh, ini. Baik. Kemudian saya akan sebutkan lagi Pak. Ibu Arianti Anaya. Kenal Pak. Nah, ada hubungan pekerjaan? Dulu sama-sama di Kementerian Kesehatan. Ada hubungan keluarga? Ya. Ada. Saya sebutkan dulu semuanya Pak ya. Bapak Robert Johan Patiselano, Bapak Muhammad Sahril, Kenal. Ibu Agustin Kusumayati, Kenal. Bapak Supriyanto, Bapak Imam Ghazali, Bapak Abdurrahman,
Yang Pak Imam tidak kenal Pak. Ibu yang mana tidak kenal? Yang Pak Imam, Pak yang di bawah itu nggak kenal. Pak Imam Ghazali tidak kenal. Tidak kenal. Dengan Bapak Abdurrahman Tidak. tidak kenal. Kemudian dengan Ibu Megawati Santoso Kenal Pak. kenal. Dengan Bapak Muhammad Agus Samsudin Tidak. tidak kenal. Kemudian dengan kuasanya ada Bapak Ahmad, Bapak Lutfi Marpunga, Bapak Abdel Mahata, Bapak Sihar Tersaga, Bapak Rian Ahmad Perdana, Bapak Denis Kurniawan, Bapak Afif Farhan. Bapak Tidak, kenal? tidak. Tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan. Ya, tidak ada. Kemudian ke Bapak selanjutnya Bapak Priyanto. Bapak Priyanto. Tempat tanggal lahir Pak? Seragen 12 Juli 1963. Jenis kelamin, Laki-laki. alamat, Kapten Brigjen Asri Grup D nomor 6 RT 09 04 Sukajaya Depok. agama, Islam. pekerjaan Pak, Dosen sekarang dosen. Dosen di mana? di Ustadz Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Keluarga negaraan, Indonesia. dengan penggugat nama-nama yang tadi saya sebutkan, Bapak ada hubungan keluarga Tidak dengan ada. pekerjaan, Pernah bekerja bersama di KPK. pernah bekerja bersama di KTKI, Di KPK. ya, tapi tidak ada hubungan keluarga. Tidak ada. Dengan kuasanya, Kenal ya baru tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan. Dengan tergugat Presiden Republik Indonesia, saya tahu. ada hubungan keluarga pekerjaan, tidak ada. Tidak ada. Terus kemudian dengan kuasanya yang tadi saya sebutkan Pak, Baru ketemu dulu lagi. baru ketemu sekarang, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan. Kemudian dengan tergugat dua intervensi, Ibu Arianti dan kawan-kawan, Kenal. kenal ada hubungan keluarga, hubungan Tidak pekerjaan, pernah ada hubungan pekerjaan pernah ada hubungan pekerjaan ketika di KTKI. ketika di KPK. Kemudian hubungan keluarga tidak ada ya. Tidak, Dengan kuasanya tidak ada. tidak ada hubungan keluarga maupun Tidak ada. tidak kenal juga ya. Nah, baik, atas calon saksi yang akan diajukan oleh pihak para penggugat ini, apakah ada keberatan dari pihak tergugat? Mohon izin yang mulia majelis hakim, bagaimana kami ada ingin mengklarifikasi terkait dengan nama yang disebutkan oleh calon saksi ini, apakah memang seluruh dua orang calon saksi ini merupakan anggota konsil. Nah, karena kami melihat ada Pak Dr. Priyanto M. Biomed, apakah dan Pak Ahmad Al-Karino, Bapak juga. Kemudian yang melihat bagaimana penjelasan oleh kuasa hukum tergugat, Dicocokkan dengan bukti. bukan yang berbahasa saya kan katanya ini adalah tim seleksi. Apakah saya masih bingung nih akan menjelaskan hal yang sama yang pada saat itu merupakan anggota konsil juga saksi yang kemarin. Ya. Jadi tadi panitia konsil bukan panitia yang sekarang ini kan? Bukan, tapi yang dulu. Iya, yang maksud saya kan apakah Kan keterangannya. keterangan ini kan sama-sama anggota konsil yang kemarin Ya. anggota konsil Ya. apakah mereka akan menjelaskan yang sama? Ya, tadi kami sudah tanyakan karena ini sama-sama anggota konsil sebenarnya dengan Pak minggu lalu itu Pak Cecep ya, dengan Pak Cecep, tapi tadi menjawab katanya keterangannya berbeda. Iya, berbeda seperti itu. Nah, ya. Ya. Nah, kalau minggu lalu ya pada persidangan sebelumnya Pak Acep itu kan kurang lebih menjelaskan tentang kerugiannya ya, kerugian dari KTKI ini, anggota KTKI, di mana ketika itu Pak Acep harus mengundurkan diri ya, pensiun dini dari pekerjaan sebelumnya dan kemudian harus tinggal di Jakarta dan tiba-tiba mendapatkan pemberitahuan kalau diberhentikan sebagai anggota KTKI. Nah, untuk calon saksi berdua ini, Bapak Priyanto dan Bapak Ahmad Subagio
Tan Karino. Keterangannya ini tentang apa, Pak? Ini keterangannya sehubungan dengan mereka belum menerima surat pemberhentian tersebut. Kalau tentang belum menerima surat pemberhentian, minggu lalu pun sebenarnya kan sama, Pak. Pak Aceh juga menyatakan belum menerima surat pemberhentiannya. Dan itu sebenarnya bisa dibuktikan dengan apa? Surat ya, kalau memang dianggap belum diberhentikan, mungkin kami bisa membebankan pembuktiannya kepada pihak tergugat membuktikan apakah memang sudah dikirimkan surat pemberhentian tersebut ya, terkait juga dengan saksi sebelumnya Pak Aceh. Nah, selain itu keterangan lainnya kalau yang mau Iya, disampaikan, sekali lagi kami mempertegas keterangan dari Pak Asep kemarin ada yang kurang ya. Berkurang dari keterangan Asep kemarin ada yang tinggal lain. Yang harus kami tanyakan lagi kepada saksi yang sekarang. tentang apa? Mengenai apa? Bukti T7 ya, Bu. Bukti T7 dan juga mengenai Enggak, itu tetap itu. Terkait bukti T4 yang T4. beliau salah satu awalnya. Enggak, T4 yang baru diajukan. T atau P? T. T dari tergugat. Ya, tanda penghargaan. Itu yang T4. Oh, T3 yang mulia. T3 yang mulia. Kenapa? Tentang T7 yang mulia. T7. T7 kenapa ini, Bu? Beliau salah satu yang di surat ini yang mulia mengetahui tentang nota dinas tersebut yang mulia. Tentang nota dinas. Iya, yang mulia. Siapa Bapak siapa ini? Bapak Prianto yang mulia. Bapak Prianto. Terus kemudian untuk Pak Ahmad. Para ini sehubungan dengan ini mempertegas saja Bu. Pak Asep ini karena dengan ini kami mempertegas saja. Tapi tidak mengulang pertanyaan yang sama ya. Jadi yang kemarin sudah ditanyakan, namanya kan berita acara nanti ya. Kalau yang kemarin sudah ditanyakan, tolong jangan diulang lagi pertanyaannya, cari pertanyaan yang baru. Ya jangan sampai kemarin apa yang ditanyakan masalah mengetahui dari siapa, berapa lama kan meninggalkan PNS-nya, kan katanya tidak PNS, rumah di mana. Jadi ada lagi penggugat? Itu keterangan dari penggugat seperti itu tergugat. Ya, namun kami akan batasi. Tadi sudah disampaikan oleh kuasa penggugat supaya tidak berlarut-larut pemeriksaan ini. Ya, kalau sepanjang keterangan mengenai harus mengundurkan diri itu kan memang sudah tercantum di dalam syarat ya, syarat pendaftaran ketika dulu akan melamar menjadi anggota KTKI kan memang harus mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan itu sementara, ya kan? Ya, dan juga harus tinggal di Jakarta. Seperti itu kan sudah persyaratan ditanyakan ke siapapun nantinya kalau memang itu bapak-bapak berdua ini memang sebagai anggota ya kan sebagai anggota KTKI pasti jawabannya sama karena itu memang persyaratan yang sudah diatur di dalam undang-undang. Ya, oleh karena itu kami akan batasi sepanjang kami Pak Prianto ya itu adalah pengetahuannya terkait dengan P7 ya seperti itu ya mengenai ya seperti itu. Terus kemudian Pak Ahmad Subagio hanya penegasan. Nah ini penegasan sendiri belum jelas penegasan terkait dengan kan proses pemberhentiannya. Ya, nanti pertanyaan yang diajukan terbatas ya Pak ya supaya tidak melebar kemana-mana, sebatas pengetahuan dari para saksi nanti. Begitu dari kuasa tergugat ya.
Tidak keberatan? Tidak benar. Kemudian Pak Denis, intervensi. Tidak Keberatan. keberatan. Kalau memang akhirnya ada yang berbeda dengan keterangan yang lalu, tidak masalah yang lain. Tapi kalau memang sama jawabannya, kita akan menolak para saksi ini untuk dilanjutkan yang lain. Ya, kita dengar dulu keterangannya. Nanti kalau kemudian memang ada hal-hal yang kami anggap itu tidak relevan, tidak perlu lagi ditanyakan, nanti kami akan mengangkatnya ya, memotongnya pertanyaan, dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Seperti itu. Baik, silakan Bapak berdua bersedia untuk mengucapkan sumpah. Ya, ya. Dalam keadaan sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ya, silakan berdiri Pak. Ikuti lafaz sumpah yang akan saya ucapkan Pak ya. Kami hanya menuntutnya tanggung jawab pada berada di ikuti lafaz sumpah ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk menjadi saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, silakan duduk. Kuasa penggugat mana yang akan diajukan terlebih dahulu sebagai saksi? Mana yang mau diminta keterangan terlebih dahulu? Pak Prianto. Pak Prianto. Baik, Pak Prianto, silakan duduk di tengah. Untuk Pak Ahmad, mohon maaf bisa tunggu di luar ruang sidang ya. Baik, Pak Prianto akan dipanggil sebagai saksi ya. Setelah sudah bersumpah membawa konsekuensi selain harus bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, juga bertanggung jawab pada secara hukum ya. Baik, Bapak saksi, saudara saksi tahu tentang sengketa dalam perkara ini? Tahu. Jadi sengketa ini tahu tentang apa? Tentang saksi sebelumnya bekerja sebagai apa? anggota konsil kefarmasian, tepatnya ketua konsil kefarmasian, Ketua Konsil Kefarmasian. dan di ATKI menjabat sebagai ketua divisi legal dan inovasi. Ketua Divisi Legal dan Inovasi. Saksi ketika diangkat, prosedur apa yang telah dilalui oleh saksi sebelum diangkat? Ketua konsil. Ya. Mengikuti proses-proses yang dipersyaratkan, mulai pendaftaran dan ikut evaluasi dan menunggu pengangkatan menjadi anggota konsil hingga 2 tahun, lalu mengikuti sumpah oleh Kemenkes, dan setelah itu masuk sebagai anggota. Tahun berapa itu menjadi? Tahun 2022. 2022. Terus kemudian apakah diberhentikan juga dengan SK 69 ini Iya, termasuk. termasuk di dalamnya? Silakan kepada kuasa penggugat kami berikan kesempatan untuk melanjutkan pertanyaan. Terima kasih yang mulia, saudara saksi. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara juga sudah diberhentikan sebagai anggota KTKI. Yang saya ingin tanyakan, apakah saudara menerima surat pemberhentian tersebut? Sampai sekarang belum. Kedua, yang ditanyakan saksi, apakah selama bekerja saudara sudah pernah mendengar tentang pemberhentian tersebut? Maksudnya? Mendengar tentang berita-berita pemberhentian KTKI. Iya, kalau mendengar pemberhentian Tapi saudara tadi belum menerima surat. belum menerima. Yang ditanyakan, selama saudara bertugas sebagai anggota KTKI, apakah saudara pernah mendapatkan penilaian atau evaluasi dari Kemenkes? Belum. Belum. Selama Tidak, iya, tidak. Belum.
Saudara sebagai anggota KPI pada saat pemerintahan tersebut, apakah saudara menerima hak saudara sebagai anggota KPI? Apakah menerima? Tidak menerima karena menurut saya alasan pemberhentiannya tidak sesuai dengan apa yang saya pahami dan yang ada di Kepres nomor 90 tahun 2017 terkait kapan anggota KTKI itu bisa diberhentikan. Sebelum saudara diberhentikan sebagai anggota KTKI, apakah saudara pernah mendapatkan surat peringatan daripada Kemenkes? Tidak pernah. Saya ingin tanyakan lagi mengenai mohon izin yang mulia, bukti P7 boleh? Silakan. Boleh. Silakan Pak Pierre ke depan. Saudara. Ini penghasilan dulu. Enggak, lihatnya saling sekarang. Tapi kalau biasanya ketua KPK itu surat itu salah satunya surat PK dan sistematika Indonesia. Tapi saya tidak pasti kalau saya baca satu-satu perusahaan itu sudah pasti Di sana terbentuk. tidak Sudah. ya. Ya betul. Saudara saksi, pada saat saudara sebelum diangkat sebagai anggota KTKI, apakah saudara pernah mendengar bahwa lama jabatan KTKI tersebut? Pernah mulai dari seleksi pengumuman juga udah tahu bahwa masa kerjanya adalah 5 tahun. Apakah saudara pernah dijelaskan mengenai apa anggota KTKI bisa diberikan secara tiba-tiba? Tidak pernah. Bahkan ketika ada perundingan pun, ketika ada acara perkumpulan tenaga kesehatan seluruh Indonesia, Bapak tim ahli hukumnya Kemenkes mengatakan bahwa di situ tidak ada pintu untuk bisa memberhentikan kita. Karena itu kita semua tidak memenuhi syarat yang 7 itu yang di Perpres 90. Dia menunjukkan itu juga. Saudara saksi ditanyakan ini, saudara kan bagian legal. Saya ingin tanyakan, tahu nggak saudara saksi syarat-syarat pemberhentian dari KTKI? Tahu. Saudara. Satu, masa kerjanya habis. Lalu kedua, mengundurkan diri secara tertulis. Lalu yang ketiga, tidak mampu menjalankan tugas. Lalu selanjutnya, kita mempunyai masalah hukum dan juga berketetapan tetap. Lalu yang berikutnya, kita tidak perform, tidak mampu menjalankan tugas. Lalu berikutnya adalah kalau kita tinggal di luar. Dari apa syarat-syarat pemberhentian tersebut, apakah para penggugat ini yang tadi katakan saudara kenal itu apa? Ada nggak yang memenuhi syarat untuk diberhentikan? Pertama saya tidak memenuhi syarat semua, tidak ada yang memenuhi syarat baik dari waktu, lalu kesehatan, pengunduran diri, lalu tinggal di luar wilayah. Kuasa penggugat, kalau Bapak menanyakan menurut saksi ya, itu nanti larinya ke pendapat dari saksi sendiri. Ya, kan dari pendapat saksi apakah ada mungkin persyaratan atau tidak. Ya, kan lebih ke fakta Pak ya. Keterangan saksi ini dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan berkaitan dengan apa yang saksi alami,
lihat dan dengar sendiri. Kalau Bapak menanyakan tadi pendapatnya memenuhi ketentuan yang disyaratkan ketiga, nanti itu sebenarnya menjadi tugas hakim. Oke, saya ini apa nanti bertanya. Saudara pernah dengar nggak pada saat pertemuan konsil se-Indonesia tersebut disebutkan nggak KTKI bisa memecat kakak anggotanya? Tidak pernah mendengar. Saya kira untuk saudara Diulangi. Saudara saksi, tadi saudara saksi menyatakan dari ahli dari Kemenkes pernah menyatakan Pak Sudoyo ya bahwa tidak ada pintu untuk memberhentikan KTKI. Itu acaranya kapan ya? Acaranya bulan Mei 2024. Alhamdulillah. 2024. Iya. Buat Alhamdulillah. Pada saat itu beliau narasumber. Berarti sebelum pemberhentian Sebelum. pemberhentian dari Pak Sudoyo ini sudah menyatakan bahwa tidak ada pintu untuk Iya. memberhentikan KTKI. Iya. Karena Tapi beliau mengutip Perpres. mengutip dari Perpres. Berarti sebelum keluar Perpres yang 69 ya. Sebelum. Tahun sebelum. Kalau untuk pemberhentiannya sendiri, apa saudara saksi mengetahui diberitahukan sebelum keluarnya Perpres ada acara atau apa gitu yang diberitahukan bahwa ini akan diberhentikan gitu? Sebentar, saudara saksi supaya kalau terekam lebih jelas suaranya ya bisa digunakan Pak Mungkin. Terima kasih. Lepas saja nggak apa-apa. Supaya Bapak lebih nyaman bisa barangkali bisa dilepas. Ya. Ya, terima kasih. Ya sudah selesai ulang ya. Pada saat sebelum objek sengketa ini terbit, apa ada pertemuan yang dinyatakan dari Kemenkes atau dari bagian-bagiannya menyatakan bahwa ini akan diberhentikan nih KTKI gitu? Apakah ada? Tidak ada. Tidak ada pertemuan atau apa gitu? Saya tidak mengalami, tidak ada. Cukup ya mulia. Nah, baik, selanjutnya. Bapak mau tanya sebentar. Bapak mengetahui adanya pemberhentian itu kapan? Ya ketika sebenarnya kan nggak ada pemberhentian secara resmi, pada tahu-tahu dana di freeze, lalu kita kan kebetulan saya ketua konsil ya menandatangani registrasi ya tiba-tiba udah nggak bisa, dan lalu ada pelantikan KKI di TV di ini kita lihat. Sampai ada pelantikan KKI di TV itu saudara saksi belum mengetahui kalau sudah diberhentikan. Ya belum tahu, karena nggak diberitahu. Silakan persoalan terbuka. Terima kasih yang sudah dijelaskan. Ada satu juga dari ada keterangan tambahkan. Sebelum bertanya, saya ingin mengetahui Pak sebenarnya di dalam KTKI susunan struktur organisasinya itu bagaimana? Ya. Apakah tadi saudara saksi menyebutkan diangkat sebagai ketua? Ya, divisi Itu pengangkatan saudara saksi sebagai ketua itu ada SK lagi? ada SK dari ketua KPKI. Ada SK dari ketua KPKI. Ketua KPKI pada saat itu siapa? Pak Amiruddin Supartono. Amiruddin yang merupakan anggota konsil juga? Iya, ketua KPKI secara umum. Secara umumnya? Ya, jadi kan ada 11 konsil. Ada 11 Nah, konsil. di antara 11 konsil itu ada yang menjadi ketua umum, ada wakilnya, lalu ada ketua-ketua konsil masing-masing tenaga kesehatan. Saudara saksi itu apa belum dinyalain? Coba di tes. Jadi karena di dalam itu memang tidak ada aturan organisasinya di dalam seperti apa, dan pekerjaan tidak mungkin di handle sendiri oleh ketua. Akhirnya ketua membuat divisi-divisi. Seingat saya ada 5 divisi. Ada 5 divisi. Seingat saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Ada 5 divisi. Nah kebetulan saya divisi legal dan inovasi yang pada saat itu disingkat LSA. Selanjutnya saya tanyakan lagi,
terkait dengan prosedur untuk tata persuratan di KTKI, bahkan lembaga ya Pak ya. Nah, itu prosedur untuk persuratan di KTKI seperti apa? Ketika suatu surat yang akan diterbitkan oleh KTKI. Sebenarnya yang saya alami SOP pada saat itu memang belum baku, Pak. Tetapi kalau yang terkait keluar yang ini masalah hukum, masalah perlu pemikiran gitu, biasanya ketua KTKI adalah menugaskan divisi hukum untuk membuat surat dan untuk kalau ada surat dari luar juga untuk mengkajinya. Tadi kan surat keluar, Iya. keluar dari lembaga KTKI. Ketika dari untuk surat ke internal, Untuk internal, kalau biasanya misalnya laporan untuk laporan evaluasi itu juga minta pendapat. Tapi sekali lagi Pak, SOP bakunya memang belum ada karena lembaganya kan. belum ada. Surat ya tadi bukti T7 Iya. itu ketua umum Pak Amir. Iya, Pak Amir. Kalau saya lihat itu ya, entah itu asli atau enggak tahu. Tapi kalau itu tanda tangannya Pak Amir. Saya lihat itu Pak Amir yang sekilas Pak Amir, tapi saya nggak tahu pasti. Iya, tulis Amiruddin istilahnya. Karena ini terbalik Pak, Iya. keterangan Bapak sama kemarin itu. Iya. Pak Ecep yang pernah mengetahui ada sosialisasi, nah sekarang Bapak sebagai ketua tidak pernah mengetahui seperti itu. Seingat saya Pak Amir minta saya untuk bikin draft. Membuat draft apa Pak? Draft surat yang kira-kira mirip gitu ya untuk itu tapi isi draft saya begitu saya lihat sama sekali beda. Selanjutnya Pak, sebagai ketua umum, pernahkah ketua umum pada saat itu sebelum ketika Bapak menjabat ketua melakukan apa ya istilahnya itu menjelaskan adanya Undang-Undang 17/2023 yang mana di dalam pasal 450 disebutkan keanggotaan KTKI tetap dijalankan sebagaimana mestinya sampai dengan terbentuknya KKI. Ada tidak? Pernah? Iya. Seingat saya pernah itu ya. Tapi dalam konteks beliau kan selalu mengenangkan prosesnya, tapi nanti masih seperti apa. Oh yang melakukan itu Pak Ketua Umum sendiri. Ya, dalam beberapa sesi pertemuan. Berapa kali pertemuan pada saat itu Pak? Antara Bapak sebagai ketua legal ya Pak? Ya. Itu berapa kali pertemuan intens setelah diberlakukannya undang-undang yang baru ini? Kalau rapat terkait dengan pemberhentian, Bukan pemberhentian Pak, kan ada Undang-Undang 17/2023. Ini kan ada pemberlakuan hukum yang baru. Pak Ketua Umum tadi kan ada pertemuan intens. Itu berapa kali pertemuan dilakukan antara Ketua Umum dengan ketua masing-masing konsil? kalau pertemuan membahas khusus undang-undang memang enggak ini. Tapi kan kita itu kan selalu ada pertemuan. Oh rutin. Rutin kan ada pertemuan itu. Kadang-kadang yang menyinggung ini. Ada juga menyinggung mengenai itu, tapi tidak rutin membahas khusus tentang undang-undang itu karena kita semua sudah tahu. Setahu KTKI ini bertanggung jawab langsung kepada menteri kepada presiden melalui menteri ya? Iya, setahu saya ya. Untuk laporan kinerja KTKI ini dibuatkan oleh siapa? Laporan kinerja itu dibikin bottom up mulai dari anggota, lapor ke ketua konsil masing-masing, dari ketua konsil masing-masing dikumpulkan ke ada sebenarnya ada divisi juga itu tentang yang ini Bu Romlah divisi apa? Monitoring. Monitoring divisinya. Ya, divisinya. Nah, dari situ nanti dilaporkan ke Mas Amir kirim ke Kemenkes. Selama saudara saksi menjabat KTKI sebagai ketua KTKI, Ketua konsil farmasi, Mas. salah satu ketua konsil ya, itu pernah tidak dilakukan evaluasi oleh menteri? Tidak pernah. Sebentar Pak.
dicabut sidang dialog. Silakan Pak. Saudara saksi, apakah pada tanggal kita tanggal 13 Oktober 2024, apakah saudara saksi pernah mendapatkan undangan untuk makan malam bersama dengan Menteri Kesehatan? Secara pribadi enggak pernah. Tetapi apakah saudara hadir tidak pada tanggal itu? Tidak ada. Ada tidak acara itu? Ada. Ada. Siapa saja yang hadir pada saat tanggal 13 Oktober makan malam? Kan dia tahu Pak yang mulia. Hari ini mengetahui sampai sejauh apa yang diketahuinya. Bapak tahu nggak? Iya. Antara Bapak tidak hadir. Saya enggak tahu sih. Tidak tahu kan? Lanjutkan. Baik. Makasih ya. Saya lanjutkan ya, saudara saksi ini adalah konsul KPKI. Saudara saksi tahu tugas anggota KPKI sekarang digantikan oleh siapa atau Sekarang bukan digantikan di lebur belum? antara KPKI dengan Konsil Kedokteran Indonesia menjadi Konsil Kesehatan Indonesia. Saya tahu Oke, berarti bisa saudara saksi jelaskan atau mungkin saudara saksi tahu preferensi undangan yang menjadi dasar atau landasan pembentukan konsil KPKI di mana saudara ditunjuk dalam keanggotaan. landasan pembentukan KPKI Jadi pertama kalau boleh undang-undang kayak ini. Saya benar-benar saja dengan jawab. Iya. Tahu atau tidak? Kalau tahu silakan dijelaskan. ya, jadi awal mula dibentuknya KPKI itu atas dasar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Apakah saudara hanya itu ya yang saudara saksi tahu? Ya, lalu ada Kepres. Ada perpresnya, ada peraturan pelaksanaan yang gitu. Oh baik. Apakah saudara saksi tahu bahwa peraturan yang saudara saksi sebutkan tadi itu masih berlaku atau tidak? Untuk sekarang tentunya enggak berlaku. Sudah tidak berlaku. Saudara saksi tahu tidak berlakunya kenapa? Ya, karena ada Itu yang mulia, itu mulai berapa undang-undang yang mulia. Iya, tapi ini kan bukan pendapat. Bukan pendapatnya pengetahuan. Bapak tahu sudah dicabut. ya, Ya, karena ada apa? Cabutannya kan ada undang-undang. undang-undang yang baru. Apakah saudara saksi pernah membaca undang-undang yang baru? Secara lengkap enggak. Secara lengkap, Kan ada tingkatan-tingkatan. Oke, tingkatan-tingkatan terkait dengan ketentuan 450 saudara saksi saya coba bacakan yang lain. Iya, yang menanyakan terkait dengan apa dulu? Pasal 45. Saudara saksi paham atau tahu tidak pernah membaca atau tidak terkait Bapak tahu pasal 450? Undang-undang Sebenarnya negara sudah sangat lama ya, yang mulia. Saya tidak tahu. selama 6 bulan ini saya mencoba menarik diri untuk memahami undang-undang itu karena bagi saya itu lumayan berdampak. Tidak mungkin. ya, tapi pernah membaca ya Pernah. Pak ya? Jadi pernah membaca, boleh saya ingatkan, mungkin saya bacakan. Itu kan sebenarnya ibu mau lari kemana di pertanyaan selanjutnya Bu? Soalnya itu nanti takutnya lari ke pendapat dari saksi ini nanti. Hanya untuk mengetahui Ya kan sudah disampaikan tadi tahu ya ada pasal tersebut, namun memang sudah 6 bulan ini menarik diri untuk tidak membaca pasal tersebut Iya. ya Pak ya, Melupakan data secara psikologis Iya. gitu ya. Ya. Silakan yang lainnya Bu. baik, saya lanjutkan. Terkait dengan adanya peraturan yang baru, kemudian dilakukan seleksi terbuka. Apakah saudara saksi mengetahui ada pengumuman atau ada informasi terkait seleksi terbuka tersebut?
Dari teman-teman yang ikut seleksi, saya sendiri tidak ikut karena saya meyakini pada saat itu tidak memenuhi syarat untuk daftar karena saya masih menjadi anggota KTKI. Baik, tapi saudara mengetahui ya terkait dengan seleksi terbuka. Jadi mengetahui pengumuman tersebut dari teman-teman saja atau ada secara resmi? Ada cerita, kebetulan salah satu anggota saya daftar dan bilang ke saya ikut ini. Ya. Tapi hanya mendengar dari Iya, saya nggak. dan tidak tertarik untuk mengikuti. Tidak tertarik sama sekali. Baik, terima kasih. Mbak. Kuasa tergugat lainnya. Jadi saudara saksi mengatakan bahwa mengetahui dari teman-teman ada seleksi terbuka tapi tidak mengikuti karena masih sebagai anggota KTK. Dari mana saudara mengatakan bahwa anggota KTK tidak boleh mengikuti seleksi? Kan sepengalaman saya sebelumnya kan yang mempunyai jabatan struktural harus melepaskan jabatan. Pada saat itu saya merasa sebagai ketua konsil kehormatan itu struktural tidak mau memutar untuk mendaftar. Ini ada di situ pengumuman seperti itu. Sebelumnya Baik. ketika saya mendaftar, Kalau yang pengumuman yang terbaru iya saya nggak ada begitu tulisannya itu. mengikuti. Pasti itu juga kalau pendapat saya pasti juga harus melepaskan jabatan struktural dan sebagainya. Terima kasih Om. Saya sedikit saja masukan kepada saksi. Saksi tidak mengikuti ya proses yang baru. Saksi mengetahui tidak bahwa para penggugat seperti Ibu Imelda, kemudian juga Pak Herda Suki dan Sofian Eri juga mengikuti proses seleksi anggota konsil yang baru. Tidak tahu. Tidak mengetahui, tapi saksi mengetahui beliau-beliau tersebut ya. Tahu teman-teman saya. Kemudian saksi, apakah tadi kan saksi menjelaskan tidak mengetahui adanya SK pemberhentian? Tidak. Tapi saksi tahu tidak bahwa ada rekan-rekan teman-teman saksi yang merupakan bagian dari anggota KTK sebelumnya itu mendapatkan SK pemberhentian? Tahunya belakangan. Pada saat itu belum tahu. Tahunya ya belakangan. Ada cerita saya dikirimi ada ini. Belakangan. Kemudian ketika saksi mengetahui objek sengketa SK yang baru terbentuknya konsil, apakah saksi juga memiliki suatu keberatan terhadap hal tersebut? Apakah disampaikan kepada presiden atau seperti apa saksi? Keberatan itu kita sudah melakukan likuidasi itu sangat panjang, sudah sampai ke ombudsman, ke Kementerian HAM, Menteri Menko, ke Presiden, ke Pak Wakil Presiden, ke Menpan RB, ke lembaga. Cukup saksi sepertinya sama saja dengan keterangan sebelumnya. Mungkin cukup yang mulia. Ada tanggapan nggak dari lembaga-lembaga yang Bapak saksi ajukan? Setahu saya tidak banyak yang tidak ngasih tanggapan. Ya tanggapannya di awal ketika kita menghadap kesana sih ada apa, tapi ternyata tidak ada tindakan. Keberatan itu secara tertulis atau hadir Iya, langsung? hadir langsung. Ada langsung. Beberapa hadir langsung. Berarti penyampaiannya pun secara lisan. Iya, kita pernah audiensi ke Komisi 9 juga. Kalau pemberhentian tadi kami tanyakan Bapak jawabannya tidak ada pemberhentian ya sampai tahu Ya, ada pelantikan tidak tahu. Ya saya justru baru ingat kemarin diminta dari saksi fakta, diminta salah satunya persyaratan itu dan saya nggak punya. Pada kuasa tergugat kami tanyakan untuk pemberhentian para penggugat dan juga KTKI lainnya ini, apakah memang ada surat pemberhentian yang diajukan secara perorangan atau hanya diumumkan saja?
Untuk ihwal itu mungkin kami akan coba koordinasikan dan kita dengan suratnya. Nanti silakan. Kalau misalnya merujuk kepada malam pertama sudah diberitahukan oleh Pak Menteri pada saat itu. Maka nanti kami akan buktikan itu dan berikutnya. Ya, secara administrasi nanti silakan diajukan apakah itu memang diberitahukan secara perorangan gitu, atau memang diumumkan saja gitu secara umum melalui media massa atau media sosial. Silakan dibuktikan dengan selanjutnya ya. Siap. Kuasa penggugat ada lagi mau ditanyakan? Saudara saksi, tadi saudara saksi menyatakan bahwa ada rekan-rekannya yang mengikuti seleksi KKI ya, yang baru. Nah, itu apa informasinya disampaikan ke konsil kefarmasian atau sebagai lembaga atau apa gitu nanti benar? Mendengarnya tidak secara lembaga itu. Kebetulan pas ada tes kesehatan gitu ada dari bilang itu di sana si A ikut, si B tidak, itu aja. Tapi secara resmi dia bukti administrasi daftar saya nggak tahu. Organisasi itu tidak disampaikan ke informasi. Itu yang boleh. Baik. Kuasa tergugat ada tambahan? Intervensi? Cukup yang Baik, terima kasih atas keterangan yang disampaikan saudara saksi pada persidangan hari ini. Mungkin ada yang akan disampaikan Ini pause. Ya, saya sebagai anggota tadi sebenarnya menjalankan saja kalau tadi mungkin arah pertanyaan ini adalah bahwa kita digantikan faktor undang-undang. Maksud saya mestinya ada masa transisi karena selama ini saya yang sangat menyesalkan itu negara kok diurus misalnya kita diganti itu tidak ada serah terima dokumen, tidak ada serah terima program, tidak ada nanti kelanjutannya seperti apa. Jadi program-program kita itu kita nggak tahu. Jadi kan kesannya semua nanti yang baru itu mulai dari nol, kan sayang. Negara itu sudah membiayai kita dan teman-teman itu saya rasa sangat banyak, dan itu yang kita sayangkan, Pak. Nggak ada misalnya dokumen waktu transisi ini diserahkan dokumen-dokumen lalu tusiwir tugas fungsi dan pokoknya KTK itu ini yang harus dilanjutkan, yang menurut undang-undang ini mesti perlu dilanjutkan, dan itu tidak ada. Itu yang paling kami sayangkan. Terima kasih. Satu lagi, kalau KKI ya, Konsil Kesehatan Indonesia yang baru ini, apakah kesehatan? Ya, yang sekarang kan Konsil Kesehatan Indonesia. Ya, apakah ada yang dari anggota KTKI yang dulu yang sekarang menjadi ada yang satu orang. Siapa? Ibu Megawati. Baik, terima kasih atas keterangan yang sudah disampaikannya. Terima kasih. Sudah Pak. Dan mau di luar atau di dalam? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya silakan. Saksi kedua Bapak Ahmad. Pamat harus pakai. Silakan kuasa para penggugat, kami berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Saudara saksi, tadi saya tanyakan bahwa tadi saudara saksi menjelaskan bahwa saudara adalah anggota KTK. Saya ingin tanyakan dari proses saudara saksi menjadi anggota KTK. Pada waktu tahun 2020 ya Pak. Izin menyampaikan pada waktu tahun 2020 diseleksi untuk menjadi anggota KTKI
itu melalui proses assessment yang sesuai dengan prosedur. Jadi ada satu tes psikologi 2 hari, kemudian wawancara, karena kami harus diuji untuk kompetensi manajerial, teknis, dan sosiokultural. Nah, itu yang kami alami. Dan semuanya kami mempunyai jadwal untuk melakukan assessment tersebut. Nah, itu yang kami alami. Nah, tetapi yang kami lihat pada waktu seleksi yang saat ini itu tidak terjadi. Kebetulan kami dulu menjabat di Supaya saksi lebih rileks dilepas aja nggak apa-apa. Mic-nya. Apaan? Bukan bagian mic-nya, apa baik. Jadi pada waktu seleksi yang tahun 2020 yang kami lihat seleksi tahun 2024 ini sangat jauh berbeda. Dan ada ketentuan, kebetulan kami dulu adalah di pusat pelatihan SDM kesehatan, itu adalah yang melakukan seleksi seperti untuk calon pejabat-pejabat baik itu eselon 2 bahkan sampai eselon 1. Hanya kalau eselon 1 itu harus dilakukan dengan BKN. Nah, lembaga konsil ini sebenarnya adalah lembaga tinggi negara. Itu setaranya dengan eselon 1. Nah, itu assessment-nya itu harus oleh assessment center yang peringkatnya A. Di Kemenkes ada di bawah Sekjen assessment center sudah peringkat A, tapi sepertinya tidak dilibatkan karena proses seleksi saat ini sangat singkat dan itu hanya diwawancara satu orang mungkin sekitar 10-15 menit. Saya bingung apakah bisa seorang asesor menilai 15 menit untuk 3 kompetensi tadi, kompetensi manajerial, teknis, dan kemudian sosiokultural. Dan tidak ada pemeriksaan psikologi yang 2 hari. Karena pemeriksaan psikologi ini sangat penting. Kalau melihat ada kasus tenaga kesehatan yang sampai ada biasa seperti itu kelihatannya seharusnya tidak lolos menjadi seorang tenaga kesehatan karena psikologinya jelas itu ada kelainan. Nah, sebagai lembaga tinggi negara harusnya seleksi psikologi itu harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, ya itu mempunyai risiko yang tinggi. Pertanyaan selanjutnya. Saudara saksi, saudara saudara juga kelompok KPK. Apakah saudara menerima pemberhentian saudara? Sudah menerima surat pemberhentian saudara sebagai anggota dewan? Saya dengar dikirim, tapi sampai saat ini saya belum membaca. Itu sudah diterima atau? Kelihatannya mungkin salah alamat, Pak. Karena saya sudah tiba. Belum terima. Ya, belum diterima ya. Karena saya sudah tiba, nah itu mungkin dikirimnya tempat yang lama. Saudara saksi, nanti dengarkan yang ditanyakan, Bapak saksi langsung jawab yang ditanyakan saya. Sejak pemberhentian tersebut, apakah saudara saksi menerima hak saudara sebagai anggota konsil dengan Kemenkes? Ini kan Mbak Oke kan seharusnya 5 tahun ya? Oh iya, iya. Seharusnya sampai 2027. Ya. Apakah saudara menerima hak saudara sebagai Kemenkes? Sejak Oktober tahun lalu sudah tidak menerima hak. Saudara tahu nggak tentang pemberhentian dari anggota konsil? Syarat-syarat pemberhentian dari anggota konsil? Iya, kami mengetahui dari Kepres tentang pengangkatan konsil yang baru, dinyatakan kami diberhentikan dari itu yang Kepres itu.
Nah, saya mau tanya, saudara saksi tahu apakah bagaimana syarat-syarat pemberhentian dari anggota konsil? Oh, ada di Perpres 90 tahun 2017 ya. Ada syarat-syaratnya seperti masa tugas yang berakhir dan lain-lain. Apakah selama saudara saksi jadi anggota konsil, apakah saudara saksi pernah menerima surat teguran? Yang mulia, keberatan yang mulia. Pertanyaannya sama saja yang mulia. Dari sebelumnya dan juga pertanyaan saksi sebelumnya. Saya rasa saksi ini kan dihadirkan dibatasi pertanyaannya. Ya, Bapak lanjutkan juga hal ini. Bapak pernah mendapatkan teguran? Belum pernah. Lanjutkan pertanyaan. Untuk kita cukup. Ya, penanya silakan. Ya, ini saya juga. Ini yang mulia, melanjutkan keterangan saksi tadi, apakah saksi juga tadi menjabat sebagai anggota konsil? Iya. Sebelumnya Anggota konsil atau ketua, perangkat ketua juga? Oh, bukan. Sekitar bulan September 2024, apakah ketua konsil pernah memberitahukan mengenai adanya pemberlakuan atau masa transisi dari KTKI ke KKI? Sepengetahuan kami ketua konsil pertemuan kami enggak begitu, tapi yang justru ketua konsil merasa bahwa kita ini masih berlanjut gitu. Jadi karena kami ini ngerasanya kan kok tiba-tiba diberhentikan gitu, karena selama ini kita masih harusnya lanjut. Ya. Mengenai adanya nota dinas ketua konsil tenaga kesehatan kepada saudara saksi sebagai anggota konsil tanggal 27 September 2024 perihal pelaksanaan tugas dan fungsi KTKI pasca terbitnya Perpres 12/2024, mengetahui tidak? Kami tidak tahu persis, tetapi saya dengar ada ribut-ribut nih. Ada surat yang pernah mendengar, tetapi itu katanya surat yang tidak jadi. Surat yang tidak jadi, itu yang saudara saksi ketahui. Selanjutnya saudara saksi, apakah saudara saksi pernah mendapatkan ketika masa transisi pernah mendapatkan undangan makan malam dari Bapak Menteri? Sebagai anggota konsil tanggal 13 Oktober 2024 yang ada dokumentasinya. Gala dinner? Karena kita juga nggak ikut. Oh, nggak ikut juga, tapi mengetahui tidak ada acara itu? Nggak ingat persis ya, makanya saya nggak hadir. Saudara saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait proses pemberhentian menjadi anggota konsil. Nah, ini saya tanyakan, selama saudara saksi menjabat sebagai anggota KTKI, pernahkah saudara saksi mendengar info-info terkait seleksi KKI? Oh, dengar. Dengar dari mana saudara saksi? Itu yang flyer itu. Flyer? Iya. Maksudnya dari? Ada flyer di itu apa? Ininya MNS ya. Di kantor terbuka begitu atau bagaimana? Flyernya di mana? Terbuka. Terbuka ya, siapapun bisa melihat. Apa itu di kantor? Apa itu di kantor saudara? Oh, saya di ini apa? Handphone saya. Oh, di handphone. Oh, di handphone. Bagaimana saudara mengaksesnya waktu itu? Saya melihat aja ada apa pengumuman tentang penerimaan. Pengumuman dari mana saudara? Kalau nggak salah dari Dirjen Nakes ya. Oh. Apakah saudara kasih tahu info yang saudara dapat tadi, flyer itu juga diterima oleh teman-teman saudara saksi lainnya sebagai anggota KTKI? Nggak tahu persis. Kemudian saudara saksi mengikuti seleksi terus terang saya melihat dari awal ini prosesnya sudah apa terburu-buru
seperti dipaksakan, ya, sehingga kami tahu ini jangan-jangan sudah disetting. Baik, yang ingin saya tahu dulu, apa sih yang saudara saksi ketahui dari klien atau yang saudara sampaikan informasi apa sih sebenarnya yang ada di sana? Murid-murid untuk anggota Komisi Kesehatan Indonesia Di dalam pada saat nonton gitu ya, apa yang ada di dalam pikiran tadi atau apa yang saudara paham, apakah kakak ini akan menggantikan KTKI atau seperti apa? yang asumsi kami pada waktu itu yang direkrut adalah Palladium dulu, sehingga KTKI ini masih jalan ya. Karena kan belum masa transisi ini hampir tidak terjadi, antara pengumuman sampai pelantikan itu hanya tidak sampai sebulan itu suatu proses yang menurut saya sebagai yang biasa melakukan assessment yang sangat-sangat tidak masuk akal. Begitu banyak yang ngikutin, tapi ternyata hanya diwawancara 10 menit. Itu yang membuat semua gugatan ini adalah gara-gara itu. Semua menggugat. Baik, saya lanjutkan di pertanyaan saya. Setelah mendengar atau menonton slide tersebut, apakah saudara saksi mengetahui di antara teman-teman saudara saksi ada yang mengikuti seleksi atau tidak? Ada yang bicara sama saya tahu. Apa saudara saksi ada berdiskusi dengan mereka yang mengikuti? Ada berapa banyak sih yang mengikuti yang saudara tahu? Ini beberapa ngobrol sama saya karena kan itu masih ngantor. Tetapi kita udah fotonya di stok. Nah itu lucunya, masih ngantor, fotonya di stok, pelantikan belum ada. Jadi kita diperlakukan kayak sampah gitu loh. Udahlah kamu karena ada pergi gitu. Itu yang saya marah itu di situ. Ketika berdiskusi atau berdialog, saudara saksi pernah menanyakan ke teman-teman yang mengikuti seleksi tersebut apa motivasi atau alasan mereka untuk mengikuti seleksi? Pernah bertanya? Oh, kalau itu enggak sampai ke sana. Kuasa lain. Yang mulia, apakah diperkenankan kami menunjukkan foto Ada di bukti nggak? Nanti tentang apa itu? mengenai ramah-tamah yang dilakukan, di mana di sana ada hasil anggota KTKI, ada KKI. Kan menyatakan tidak hadir. Ya silakan kalau mau suratnya nggak apa-apa. Sebagai bukti surat saja kalau mau diajukan nanti. Ayo nanti kami ketemu. Pak kuasa tergugat itu intervensi. Terima kasih Om ya. Saksi tadi kan mengatakan tidak mengikuti proses seleksi anggota konsil yang baru. Saksi hanya mengikuti konsil sebelumnya KTKI. Dari mana saksi bisa menilai bahwa proses seleksi saat ini, konsil saat ini dikatakan tadi tidak jelas, terus juga tidak terburu-buru. Saudara saksi menghadap ke depan aja. Dari mana Anda tahu bahwa seleksi itu seperti demikian saksi? Teman-teman yang mengikuti seleksi, ya teman-teman yang mengikuti seleksi itu bercerita dengan kami. Di sini semua juga ada yang ikuti seleksi. Mereka nunggu seharian, nanti diwawancara hanya 5-10 menit. Jadi kayak formalitas saja lah. Itu suatu yang sangat jauh dari assessment yang kita lakukan sebelumnya. Saya di bagian assessment di Kemenkes. Jadi kami dilatih oleh BKN bahwa assessment itu pakemnya harus ABCD, ini sangat tidak memenuhi syarat. Jadi kalau di Permenkes pasal 14 itu harus sesuai undang-undangan sudah sesuai. Saudara saksi berarti saudara saksi memang secara administratif tidak mengajukan, tidak melamar ya. Tidak, karena saya sudah merasa ini nggak beres. Silakan lanjutkan. Berarti saksi hanya mendengar, tidak merasakan, tidak melihat secara langsung. Betul. Cukup yang mulia.
Para penggugat itu cukup. Baik, masa penggugat ada lagi ya. Saudara saksi, jadi kan saudara saksi juga sama anggota konsil. Apakah sebelum terbitnya objek sengketa ini, apakah ada pertemuan yang menyatakan bahwa saudara saksi akan diberhentikan? Itu mungkin yang dilakukan oleh Ibu Yuri. Itu dengan mengumumkan pendaftaran. Ya, pendaftaran. Tapi iya KKI. Saya bahkan sebetulnya di kemudian hari saya diajak teman-teman untuk ayo daftar, tapi saya belum mau. Saudara saksi hadir dalam pertemuan tersebut. Yang pertemuan dengan Ketika yang menyampaikan itu di pertemuan internal KTKI atau dari Kemenkes atau gimana? itu kalau nggak salah Ibu Yuri itu melakukan sosialisasi rekrutmen. Melalui Ya. tatap muka Tapi langsung. bukan sosialisasi untuk penghentian, karena berbeda. Tapi tidak disampaikan di situ apakah akan diberhentikan atau seluruhnya. Ya, itu yang nggak jelas. Karena kalau kami melihat dari peristiwa sebelumnya Perpres 112 tahun 2020 penghentian 10 LNS itu ada masa transisi harusnya, nggak seperti tahun. Transisinya bahkan boleh sampai 1 tahun yang di Perpres itu di pasal 4. akan lanjutkan pertanyaan Kemudian jadi pemberhentian ini sebenarnya tidak tahu secara resmi ya. Ya, tidak tahu tidak menyangka diberhentikan, tidak ada gitu. tidak menerima surat pemberhentian juga. Tidak menerima surat pemberhentian. Iya, katanya dikirimkan, tapi tidak nyampe. Saudara saksi dulu sebagai konsil psikologi Indonesia. Betul. Tergugat. Saudara saksi tadi menyampaikan ada pengumuman yang dilakukan oleh Bu Yuri, sosialisasi seperti itu ya, saudara saksi. Ya, surat rekrutmen. Saudara saksi hadir atau melihat langsung? Kalau nggak salah mungkin saya itu nggak ikut. Nggak ikut. Tapi yang Tidak ikut, tapi mengetahui dari mana? dari teman-teman. Oh, dari teman-teman. Jadi ada teman-teman yang ikut di sana. Ya, Ada proses tanya jawab tidak di sana? Yang saudara saksi ketahui dari teman-teman tadi? saya nggak tahu persis, tapi itu mungkin ada. Oh, oke. Baik, terima kasih. Nah, tadi saudara mengatakan bahwa belum menerima surat pemberhentian, tapi mendengar sudah dikirim. Dari mana saudara tahu itu sudah dikirim? Dari ini administrasi. Dari administrasi ini? Ses KTKI. Suratan Ya. di Staf ses KTKI. Karena kami sudah nggak masuk kantor lagi kan, gitu. Nah itu jadi belakangan diterima. Diketahui pemberhentian dari staf KTKI. Ya dikirimkan surat tentang keputusan yang Kepres itu dikirimkan. Itu yang dikirimkan. Baik, sebelumnya ada yang mau disampaikan oleh saudara saksi? Ya. Saya hanya menyampaikan bahwa hal-hal ini sebenarnya kalau dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik tidak akan terjadi tuntutan-tuntutan. Jadi presiden juga agak repot gitu ya. Ini karena tata kelola yang tidak baik yang jelas ya. Bapak Ibu nggak akan capek-capek buang energi ke sini, terus ada yang nyewa pengacara katanya sampai ratusan juta. Nah itu kan semuanya sia-sia gitu ya. Nah ini mohon ke depan itu tata kelola ini lah, karena saya sendiri tuh dari Kemenkes sangat cinta Pak sama Kemenkes. Tapi kalau tata kelola ini tidak dilakukan dengan baik, akan berulang lagi seperti ini hanya akan memboroskan waktu, memboroskan dana, dan itu saja pesannya. Baik, terima kasih atas keterangannya saudara saksi Bapak Ahmad. Semoga bisa membantu kami dalam
sudah 3 orang saksi yang dihadirkan oleh kuasa para penggugat. Kami majelis menganggap cukup ya untuk saksinya. Apakah akan mengajukan ahli? Siap. Ahli berapa orang ahli? 2. Tentang apa? Ahli apa? Ya, proses pemberantasan. Penerbitan. Ya, ahli apa? Maksudnya hukum administratif atau hukum kesehatan, hukum administratif. Iya. 2 orang. Iya. Kalau dua-duanya tentang kan kami pikir cukup 1 aja sebenarnya kalau yang menjelaskan hal yang sama tentang itu. Sudah tahu siapa yang akan diajukan? Siapa yang akan diajukan? Ya, kalau memang keterangan pendapat yang akan disampaikan oleh ahli ini adalah mengenai hal yang sama, ya maksudnya dalam bidang hukum yang sama, hukum administrasi negara. Tentang administrasi.